Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 20 September 2025. Gereja memperingati Santo Andreas Kim Tae-gon, imam, dan Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan martir Korea. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Benih yang ditaburkan itu jatuh di berbagai tempat. Ada yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di tengah semak berduri, dan di tanah yang baik. Benih-benih yang ditaburkan mempunyai mutu yang sama, tapi hasilnya tergantung di mana benih itu jatuh dan tumbuh. Ada berbagai kondisi lahan di mana benih itu jatuh, dan itu akan menandai perbedaan hasil yang ada. Perumpamaan ini memberikan penegasan pada kita bahwa hasil yang berlimpah itu bukan tergantung pada benih yang ditaburkan, tapi pada tempat di mana jatuhnya benih itu. Benih yang jatuh di jalan, di tanah berbatu, di semak berduri, hasilnya sangat berbeda dengan benih yang jatuh pada tanah yang subur. Di tanah yang subur akan menghasilkan panenan yang berlimpah-limpah. Sedangkan di pinggir jalan, berbatu, atau semak berduri hasilnya tidak memuaskan, bahkan cenderung mati. Kisah ini menegaskan cinta Tuhan pada kita. Tuhan tulus mencintai kita. Tuhan tulus mengasihi kita, menemani kita, memberkati kita. Tapi sayang, kita kadang-kala tidak menanggapi cinta Tuhan dengan baik. Kita sebenarnya diberi pilihan oleh Allah untuk menentukan apakah hati kita menjadi lahan yang subur, atau lahan yang berbatu, pinggir jalan atau penuh semak. Ia menaburkan firman-Nya yang sama untuk kita masing-masing. Hasilnya tergantung pada situasi dan keadaan kita masing-masing.
Semua tergantung pada pilihan kita. Apa kita menjadi lahan yang subur ataukah tidak? Tapi harus ingat kebaikan Tuhan itu pada saat kita harus bertanggungjawabkan. Semoga kita menjadi lahan yang subur, yang menghasilkan berkat berlimpah untuk hidup kita dan juga banyak orang. Maka saya ingin mengajak saudaraku terkasih, jadilah hidup kita lahan yang subur. Yang saat Allah menaburkan firman-Nya menjadi bertumbuh dan berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah tugas kita sebagai orang beriman. Menjadi tempat di mana kasih Allah itu tumbuh dan berkembang. Dan pada akhirnya kita berbuah dalam sikap dan kebaikan kita pada Tuhan dan sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.